Terpuji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya mengucapkan selamat beribadah dan biarlah damai sejahtera dari surga dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, ibadah puasa sesi yang kedua, kita bernyanyi dari nyanyian rohani 363. Jadikanku rumah doamu. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Berdoamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kepada kami pada season yang kedua dalam rangka doa puasa ini Tuhan. Tetap kami mohon pengampunan dari Tuhan dan tetap mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami.
Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mendorong, mengarahkan kami untuk bisa berdoa menyembah Tuhan, bisa merasakan jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, kuatkan kami, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian roh tambahan nomor 17, Mengarilah Kuasa Roh Kudus. Mengarilah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku dari atas bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Berikanlah jiwaku haus akan Engkau. Ayat kedua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Terpuji nama Tuhan, inilah kerinduan kita supaya kehidupan kita di setiap saat dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kehidupan kita ini bisa setia berkobar-kobar sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan.
Nyanyian tambahan nomor 37, Kami Perlu Kau Tuhan. Nyanyian tambahan nomor 37. Manakah kami mencari? Manakah kami mencari kasih sejati? Manakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami perlukan keajaiban-Mu. Diperlukan keajaiban-Mu. Dibutuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Sekali lagi kami perlukan keajaiban, bersama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Dibutuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Nyanyian rohani nomor 203. Nyanyian rohani 203. Ajarku mengerti. Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku terang perbuatan-Mu.
atas, ajarku mengerti. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, terang perbuatanmu. Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu terjadilah. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini selalu berharap kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, biarlah kita selalu berharap sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Kita tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani 326. Dengan hormat saya ajak kita semua bangkit berdiri. Selanjutnya saya serahkan dengan hormat kepada Bapak Gembala. Yesus memegangku dengan tangan. Yesus kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
percaya di saat kami bisa mendengar firman-Mu, di situ Engkau masih memberikan kemenangan kepada kami. Kemenangan sampai puncak kemenangan, duduk bersanding dengan Engkau di takhta surga selama-lamanya. Kami banyak cacat celah kekurangan, kelemahan, kami butuh firman-Mu pada season kedua ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata pada season 2 ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat, Engkau melakukan segala sesuatu yang kami butuhkan sampai menyempurnakan kami. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjutkan kitab Keluaran tadi pasal 11 ayat yang kelima. Ada 3 macam anak sulung yang mati. Ada 3 macam kematian anak sulung. Ya, Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang kelima. Keluaran 11 ayat yang kelima. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ada 3 macam kematian anak sulung. Yang pertama yaitu anak sulung hewan. Anak sulung hewan. Ini sama dengan kematian tubuh. Kematian secara tubuh. Kematian tubuh, ya artinya sekarang tidak menggunakan tubuh untuk bertobat. Jadi hewan punya tubuh, mestinya bisa bertobat. Tapi tidak mau bertobat. Tidak perlu bertobat. Ya, hewan tidak punya roh, dia tidak perlu bertobat. Jadi sama. Kalau manusia tidak mau bertobat sementara masih hidup, nah itu seperti hewan itu. Jadi tidak menggunakan tubuh untuk bertobat sama dengan mati. Ya, mati. Semoga kita bisa mengerti. Ini tidak menggunakan tubuh untuk bertobat sama dengan mati. Ya. Kemudian anak sulung budak perempuan. Kematian anak sulung budak perempuan. Ini sama dengan kematian jiwa. Kematian jiwa. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Kematian jiwa. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini kematian jiwa. Artinya sekarang tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Sama dengan menolak firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Menolak firman pengajaran, ya. Tidak mengerti dulu, tidak mengerti firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2 sampai menolak firman pengajaran
yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini kematian jiwa. Ya, hanya dipersiapkan, disediakan untuk binasa. Hanya dipersiapkan atau hanya dipersiapkan atau disiap sediakan untuk binasa selama-lamanya. Untuk binasa selamanya. Kemudian yang ketiga, anak sulung Firaun. Anak sulung Firaun. Anak sulung Firaun ini pangeran, pewaris takhta. Firaun itu raja. Anak sulung Firaun sama dengan pewaris takhta. Pewaris takhta. Ya, jadi artinya kematian anak sulung Firaun artinya kematian rohani. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menduduki takhta surga, takhta kerajaan surga. Kematian rohani sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menduduki takhta kerajaan surga. Ini yang disebut kematian kedua. Kematian kedua, kematian di lautan api dan belerang atau neraka. Kematian di lautan api dan belerang atau neraka. Nah, inilah 3 macam kematian tubuh, jiwa dan roh. Ya. Nah, ini jadi tubuh, jiwa dan roh semuanya tidak ada lagi kesempatan untuk menerima hal-hal yang rohani. Itu kematian. Kematian tubuh, jiwa, roh. Jadi tubuh, jiwa dan roh ya, tidak ada lagi kesempatan untuk menerima hal-hal yang rohani. Gak ada mikir rohani pun enggak. Ya, itu kematian namanya. Kematian tubuh, jiwa dan roh. Semoga kita mengerti. Itu yang membawa pada kebinasan. Ayat 6. Keluaran 11 ayat yang ke-6. Keluaran 11 ayat yang ke-6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ini ayat 6. Ya, seruan yang hebat. Itu menunjuk sengsara. Sengsara atau kesusahan yang besar yang akan menimpa bumi. Sengsara atau kesusahan yang besar yang akan menimpa bumi. Sengsara atau kesusahan yang besar yang akan menimpa bumi. Dulu menimpa Mesir, sekarang menimpa dunia, bumi. Ada 3 macam sengsara besar yang akan menimpa bumi. 3 macam sengsara besar yang akan menimpa bumi. Yang pertama Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ini kesusahan besar yang positif, yaitu sengsara perobekan daging. Sengsara untuk mengalami perobekan daging, tirai terobek. Sengsara untuk mengalami perobekan daging, tirai terobek. Untuk membasuh jubah, untuk membasuh jubah pelayanan. Nah ini kalau kita beribadah melayani sengsara, itu positif. Memang seperti ini doa puasa, waduh rasa badan ini bagaimana? Rasa mungkin sengsara, itu bagus. Sengsara daging, sengsara untuk mengalami perobekan daging, tirai terobek. Untuk membasuh jubah pelayanan. Membasuh jubah pelayanan. Semoga kita bisa mengerti. Hasilnya adalah jubah putih berkilo-kilo. Pakaian mempelai. Jubah pelayanan kalau dicelup dalam darah menjadi jubah putih berkilo-kilo. Pakaian mempelai. Pakaian mempelai. Nah ini saja. Semoga kita bisa mengerti
Nah, kalau waktu atau saat-saat atau waktu jubah dicelup darah sengsara karena pelayanan. Ya, mungkin waktu, kita harus banyak menggunakan waktu. Mungkin difitnah, mungkin ini itu macam-macam. Ya, jangan bersungut-sungut. Saat-saat kita mengalami jubah dicelup darah, sengsara dalam pelayanan. Nah, ini jangan sampai bersungut-sungut, ngomel, membela diri, jangan. Tetapi kesempatan untuk meningkatkan kesucian, meningkatkan penyembahan, itu kesempatan. Saat difitnah, diapakan, tidak usah tanggapi. Saat-saat meningkatkan diri dalam kesucian, koreksi diri. Saat-saat menyembah, banyak meningkat dalam penyembahan. Jaga sampai nanti jubah dicelup dalam darah, sampai menjadi pakaian putih berkilau, pakaian mempelai. Semoga kita mengerti. Yang kedua, Wahyu 12 ayat 17. Ini negatif, sengsara besar nanti. Ya, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini sengsara karena aniaya antikris. Ini negatif. Ya. Sengsara karena aniaya antikris. Ya, jadi kita masuklah sengsara pertama. Sudah tidak mungkin masuk kedua, ketiga, tidak mungkin. Kalau kita masuk sengsara pertama, sengsara karena jubah dicelup darah, sengsara karena ibadah pelayanan, sengsara karena Tuhan, nah sudah cukup. Sudah cukup. Lewat puasa, doa semalam, lewat setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, lewat hidup benar, hidup suci, sengsara semua. Jangan ikut-ikut yang tidak benar. Jangan ikut yang tidak benar. Saya sungguh-sungguh, ini sengsara. Apalagi kita harus berhadapan dengan seperti Lewi, pedang, berhadapan dengan keluarga, berhadapan dengan ini, itu sengsara, tapi jangan mundur. Kalau itu karena jubah dicelup darah, karena kebenaran, kesucian, jangan mundur. Jangan mundur, terus. Jangan melawan, terus saja. Jangan mundur, jangan menyerah kalah, ya sudahlah saya ikut aja lah, daripada saya begini, jangan. Nanti lempinel jadi hamba Tuhan, mungkin di organisasi kita harus melawan arus karena tidak benar. Ya, harus. Aku bukan melawan kita, melawan arus, bukan melawan orang, bukan memusuhi, bukan melawan yang tidak benar. Itu boleh. Jangan melawan orang, melawan yang tidak benar. Ketidakbenaran, ketidakadilan, nah itu. Jangan ikut-ikut di dalam. Enggak apa-apa, itu jubah sedang dicelup. Mungkin kita digosipkan jubah sedang dicelup darah, nanti tahu-tahu putih berkilau. Nah, pemakaian Tuhan lebih nyata. Semoga kita bisa mengerti. Ini pelajaran sungguh-sungguh. Kita hadapi. Bapak Pendeta Indiono dulu, almarhum, dulu masih muda juga. Masih muda, masih usia berapa mendirikan GPT, kalau tidak salah usia 42. Harus keluar dari organisasi gereja karena ditekan soal pengajaran. Nah, itu harus dikeluarkan, ya keluar. Kalau tidak, jangan kutu loncat, mau loncat sini, loncat sana, tidak usah. Kalau dipecat ya keluar. Kalau kita harus bertahan dalam kebenaran. Bapak Pendeta Indiono itu sebagai saksi. Nah, itu selama belum dipecat beliau selalu ngajar, ompong juga. Kalau tidak dipecat jangan. Itu gejala kayak kawin cerai aja. Ya, kaum muda pacar sini, pacar sana, pacar sini, pacar sana. Sama, hamba Tuhan, loncat sini, organisasi tidak cocok, loncat sini, loncat situ, sama itu. Jangan, kalau tidak dipecat ya jangan. Tetap, kalau boleh ngajar yang benar ya tetap aja. Tapi kalau sudah seperti Om Indiono dilarang pengajaran benar, sudah dilarang fellowship yang benar, nah itu sudah waktunya Tuhan. Sudah waktunya Tuhan, begitu aja. Kalau cuma diperingati di ini ya terus saja. Kalau kita mengajarkan ajaran benar, ya murid-murid diseret ke penjara di Kisah Rasul 5, Petrus mengatakan, marah mereka semua. Kamu ini tidak taat loh, ayo harus lebih taat pada Tuhan atau pada manusia, Petrus bilang.
Kita harus lebih taat kepada Tuhan atau kepada manusia? Petrus bilang. Nah, kalau manusia taat pada Tuhan, pasti satu gitu. Nah, kalau suruh taat kepada manusia yang tidak taat sama Tuhan, ya jangan. Kalau manusia itu taat pada Tuhan, seperti dulu saya selalu, bukan berarti tidak ada hamba Tuhan lain. Yang saya kenal terakhir Om Yu, Om Pong. Beliau taat sama Tuhan. Om Pong, Om Yu, ya enggak usah disuruh, kita taat. Enggak pernah melawan, enggak pernah ngomong. Kita taat. Nah, tapi kalau enggak taat sama Tuhan, ajaran lain, wah ya jangan. Jangan. Nah, ini semoga kita berarti itu Rasul Petrus lebih taat pada Tuhan atau lebih taat pada manusia. Nah, itu di Kisah Rasul 5. Ya, ayo jubah dicelup darah ini yang positif. Kalau itu sudah enggak perlu lagi sengsara antikris. Enggak perlu lagi. Ketiga, masih ada satu sengsara lagi. Wahyu 19, 17, 18, 21. Wahyu 19. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging. Makanya pesta pembantaian, ini sengsara terakhir. Sengsara pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu sama dengan pesta pembantaian yang berakhir di neraka selama-lamanya. Yang berakhir di neraka selama-lamanya. Nah, semoga kita mengerti. Ini kita hadapi. Jadi masuk sengsara pertama aja. Jubah dicelup darah, terserah. Mau diapakan, terserah aja. Yang penting kita pertahankan jubah pelayanan, jubah pengajaran benar. Pertahankan itu. Mau sengsara apa aja, biar aja. Supaya Tuhan berserta kita sampai pakaian putih berkilau-kilau. Ya, kemudian ayat 7. Keluaran 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Anjing tidak berani menggonggong. Anjing tidak berani menggonggong. Itu anjing gambaran bangsa kafir. Ya, bangsa kafir dikaitkan. Nah, ada anjing di sini. Juga bangsa kafir dikaitkan menjadi Israel secara rohani, menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini cerita tentang orang Israel, tapi mendadak di dalamnya ada cerita anjing. Nah, ini kemurahan Tuhan. Anjing tidak berani menggonggong. Artinya bangsa kafir dikaitkan saja dengan bangsa Israel untuk menjadi Israel rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Itu. Kalau di Matius 15 lewat remah-remah roti, perempuan Kanaan. Nah, Tuhan sudah terang-terangan, Tuhan tolonglah aku, enggak bisa. Aku datang hanya untuk domba Israel yang hilang. Loh Tuhan tolonglah aku, enggak bisa. Remah-remah roti untuk anak-anak tidak boleh untuk anjing. Ya Tuhan, benar saya anjing, tapi anjing butuh remah-remah roti. Bangsa kafir mengalami pengangkatan menjadi Israel rohani lewat remah-remah roti. Lewat pembukaan firman pengajar benar dan perjamuan suci. Itu perhatikan. Nah, ini bukan menjilat muntah lagi, menjilat roti. Lewat pengajaran benar dan perjamuan suci kita mengalami pengangkatan menjadi Israel rohani, tubuh Kristus yang sempurna. Ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ada perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Ada perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir. Maleakhi 3:18, Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Maleakhi 3:18, Maleakhi 4 ayat 1 dan 2. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perbedaan antara orang Israel dan antara orang Israel dan Mesir. Artinya, pertama,
Perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Perbedaan antara orang percaya, orang benar dan orang fasik. Orang percaya dan orang tidak percaya kepada Yesus. Tidak bisa jadi satu. Tidak mungkin menjadi satu. Makanya masuk dalam nikah harus satu iman, satu pengajaran. Ini nomor satu. Tidak mungkin orang percaya dengan orang tidak percaya tidak mungkin jadi satu. Ada perbedaan kedua antara orang beribadah dengan orang tidak beribadah. Ada perbedaan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang beribadah dengan orang tidak beribadah ada perbedaan. Ayat Fatsal 4 ayat bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, setiap orang yang berbuat fasik tidak beribadah menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Orang tidak beribadah, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tinggalkan ibadah pelayanan, tidak beribadah, itu sama dengan jerami sehebat apapun. Sehebat apapun orang yang tidak setia dalam ibadah pelayanan, tinggalkan ibadah pelayanan, tidak beribadah melayan Tuhan, itu sama dengan jerami. Tidak berguna dan hanya dibakar habis. Tidak berguna dan hanya dibakar habis. Binasa selama. Makanya Lempinel kalau sekali ditahbiskan jadi hamba Tuhan jangan mundur. Mundur jadi jerami. Jadi jerami kita. Nasihatkan dia kalau orang tua, kebetulan orang tua, mungkin orang tua pendeta, lalu sudah nak gantikan aku. Loh jangan Pak, lebih baik saudara merintis. Jangan, ya jangan. Bapak harus sampai garis akhir. Jangan nanti jadi jerami Bapak, tidak berguna. Ya, nanti tidak berguna. Kecuali kalau dia ada sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi. Mungkin suaranya sudah tidak keluar mungkin. Mungkin apa saja. Sudah tidak bisa ngomong mungkin ya itu tanya Tuhan. Saya tidak ngerti juga mengapa begitu ya tanya Tuhan. Jangan menghakimi ya serahkan pada Tuhan. Itu jangan menghakimi ya serahkan pada Tuhan. Itu. Tapi kalau dia masih bisa ngomong masih bisa. Jangan mau, sudah gantikan supaya maju pekerjaan Tuhan. Jangan, maju tidak maju bukan dari orang tua, orang muda, orang pinter, orang tidak pinter, berkenan atau tidak, amin. Nah itu, biarpun dia kurang dalam apa sudah tua, tapi kalau dia suci, dia diurapi, tidak usah banyak ngomong satu kata, teks jemaat sudah bisa dipegang. Ya, semoga kita mengerti. Jangan nanti jadi jerami orang tua kita. Jadi jerami nanti. Tidak ada gunanya. Biar dia hebat ini, saya semua hebat. Tidak ada gunanya jerami. Tuh kan tidak lihat perbedaan orang membangun gereja dan orang tidak membangun gereja, bukan. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Kalau kita mata membedakan itu. Oh dia bangun gereja besar 3. Oh dia bangun gereja, jemaat dia ribuan. Bukan itu. Yang dibedakan Tuhan adalah orang beribadah dan orang tidak beribadah. Tidak setia, tinggalkan ibadah. Itu yang dibedakan. Jangan bodoh, jangan dibodohi oleh setan. Jangan dibodohi oleh setan. Setan yang roba-roba ayat. Mengerti saudara ya? Mulai di kitab Kejadian. Tuhan bilang semua buah pohon di taman boleh dimakan. Setan bilang tidak boleh dimakan. Satu buah pohon tidak boleh dimakan, setan bilang boleh dimakan. Roba-roba terus. Nah ini ada perbedaan orang beribadah dengan tidak beribadah. Diberubah. Ada perbedaan orang. Masa orang memenangkan jutaan orang masa masuk neraka? Belum tentu. Yudas juga rasul. Ya, jangan itu ukurannya. Jangan ukurannya garis akhir itu bagaimana? Ukurannya. Ada perbedaan orang beribadah dengan orang tidak beribadah itu jelas. Itu Alkitab. Kalau perbedaan orang membangun gereja, orang kontrak, orang jemaat ribuan, orang jemaat cuma 2 orang, tidak ada. Malah yang ada 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Berarti diakui oleh Tuhan. Jangan mundur. Kalau jemaat cuma 2-3 orang, diakui kok, aku ada di sana. Amin. Yang penting Tuhan beserta. Yang penting. Tapi ribuan, juta,
Israel, tapi Tuhan tidak beserta. Mau apa? Musa jalan, aku tidak beserta lagi. Kamu keras hati, orang-orang Israel keras hati. Mau apa? Ancaman mengerikan. Sebaliknya 2-3 orang, aku ada di tengah kamu. Nah, semoga saudara dan saya dipercaya ribuan, Tuhan beserta juga. Amin. Tuhan boleh, silahkan. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Mengerti Lempinel? Ya ngerti. Jangan dibodohi oleh setan. Setan yang bolak-balik ayat. Rasa hebat. Bangun gereja masa enggak masuk surga. Urusan Tuhan masuk surga. Harus sesuai ayat. Dia pinter loh. Hebat. Umpama ada murid hebat. Hebat dia. Pinter dari SD, dari TK pinter. Tahu-tahu dia rumusnya salah terus. Loh, ya tidak bisa. Hebat dia loh, rumusnya salah. Ada satu keponakan saya. Sepupu. Sepupu. Kemudian dia dari SD 9 semua pinter, semua juara 1. Kelas 3 SMA mau ujian terakhir 100. Ponaan itu. Ponaan ya. Jadi sepupu dengan sepupu anaknya. Sampai omnya kakeknya itu dokter. Kakeknya pandai. Sampai nangis, bingung. Dari STK sampai SMA kelas 3 semester 1 juara terus. Matematika fisikanya 9-10 terus. Setelah mau ujian itu loh, salah terus rumusnya. 3 nilainya. Lebih bodoh dari orang yang bodoh. Loh, enggak bisa kita ngomong, yang penting rumusnya. Betul? Rumusnya salah ya salah. Jangan bilang, bangun gereja membaptis orang jutaan. Loh, tapi kalau salah ayatnya, salah ajarannya, dia jadi tidak setia di akhir hidupnya. Dia jadi menyembah berhala, dia jadi, ya enggak ada itu. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Jangan dibodohi setan. Yang penting kembali ke Alkitab terus. Tapi juga ada perbedaan yang lebih tajam lagi. Orang beribadah dengan orang beribadah beda. Hati-hati juga. Kalau kita punya orang tua, yang pendeta, yang hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan, mungkin majelis dan lain. Hati-hati juga. Ada perbedaan orang beribadah dengan orang beribadah. Kain beribadah, Habel beribadah. Tapi yang diterima berapa? Cuma 1 Habel yang karena tidak sesuai dengan firman. Aku bernubuat, aku anyahlah. Ayo, ada perbedaan juga antara orang beribadah dengan orang beribadah. Syukur kalau orang tua kita masih beribadah sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai tua-tua, puji Tuhan. Tapi diperiksa juga oleh firman. Kita semua juga diperiksa, benar enggak ini? Sesuai rumus enggak? Kalau enggak sesuai, jangan. Ayo kita ngomong. Loh Pak, coba baca Pak di ayat. Umpama gerejanya masih ada wanita mengajar. Loh Pak, coba Pak baca ayat ini di Tiatira Pak. Bercela ini Pak. Aku mencela engkau, enggak bisa sempurna loh Pak kalau ikut ini. Kita bukan mendiskreditkan gereja, bukan. Kita hanya cocokkan rumusnya dia. Di Simpang Borobudur ini ajaran tuh sama dengan rumus. Kalau fisika cocokkan. Loh kalau enggak cocok ya seperti anak tadi. Cuma dia hebat loh. Dia luar biasa loh. Tapi enggak lulus. Cuma itu aja. Dia bernubuat loh. Dia mengusir setan dia. Tapi enyahlah engkau. Mengerti saudaraku? Mengerti. Termasuk di gereja kita ini. Pendengar dimanapun dilihat rumusnya. Dilihat rumusnya. Ada soal nikah kawin campur boleh di sana dan lain itu enggak sesuai rumus loh. Cuma hebat ya, luar biasa tapi enyahlah engkau. Ini yang benar, Lempinel ini. Ayo perhatikan ajaran di Lempinel, perhatikan semuanya. Perhatikan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi tidak main-main kita kalau memperdalam ini ilmunya hamba Tuhan ini, Lempinel. Kitab Keluaran ini, dasar menjadi hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang benar. Ini dikoreksi semua. Ada perbedaan. Orang beriman dengan tidak beriman, orang percaya dengan tidak percaya.
Yesus. Ada perbedaan orang beribadah dengan orang tidak beribadah. Tapi orang beribadah dengan ibadah juga. Makanya kita yang tahu ayo bersaksi bukan bertengkar. Bersaksi, sudah tahu loh kok gitu. Coba yuk kita baca ayat yuk, coba. Nah, ada ayatnya itu, coba kamu berdoa. Nah, ini apa enggak salah ini? Coba berdoa, jangan sudah tahu salah, hebat, dahsyat loh, ikut nanti. Ikut hutang darah. Ikut hutang darah. Ya, nanti kita jadi hamba Tuhan juga. Di organisasi di mana ada ajaran salah, kita ikut, ya yang penting kita baik, ikut hutang darah. Jangan. Nah, tetap pertahankan yang benar. Bukan berarti saya ngomong gini hanya yang di sini benar. Enggak, periksa di Alkitab. Dalam segala hal periksa. Mulai soal iman pintu gerbang terus sampai nikah, sampai tabut perjanjian, nikah. Nah, kalau kita tidak berani bicara nikah yang benar, bagaimana mau masuk tabut perjanjian? Tidak bisa. Bagaimana mau masuk perjamuan kawin anak domba? Semoga kita mengerti. Semoga orang yang salah mendengar ajaran ditolong oleh Tuhan. Ya, saya bersyukur. Dari saya pertama datang di sini di Ciliwung waktu itu. Ya sudah sampaikan firman ya gini. Mau soal nikah, mau soal ajaran terserah. Nah, lama-lama saya dengar itu nikahnya enggak peduli. Dari awal enggak kenal saya sudah sampaikan kawin campur, kawin cerai, lalu dengar si anu nikahnya begini om. Nah, enggak peduli, jangan takut iya nanti dia keluar, nanti ini. Wah, enggak peduli. Tidak peduli. Kalau itu dari Tuhan, waktu itu harus ngomong ya ngomong. Harus. Siapa tahu dia meraung-raung pada Tuhan setiap dengar firman. Tuhan lepaskan aku Tuhan lah. Satu waktu bisa terus. Daripada kita cuma mau baik, mau ini, mau itu. Sudah kunci. Jangan ngomong itu lagi. Tuhan suruh, jangan. Wah, kita memasukkan dia ke neraka. Jangan. Ya, Lempinel perhatikan. Ada perbedaan orang beribadah dengan orang beribadah. Kain dan Habel dibedakan. Oleh sebab itu, kita harus menjaga ibadah pelayanan sama dengan takbisan yang berkenan. Oleh sebab itu kita harus menjaga ibadah pelayanan yang berkenan pada Tuhan. Takbisan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu takbisan mempelai. Tandanya ada kasih sama dengan taat dengar-dengar. Takbisan mempelai itu ada kasih. Mempelai itu kasih. Taat dengar-dengaran dan menyembah Tuhan. Taat dengar-dengaran, kedua menyembah Tuhan. Itu ada kasih. Taat dengar-dengaran, menyembah, banyak menyembah. Ada doa puasa, ada doa semalam, ada doa ini, banyak menyembah. Kalau tidak ada penyembahan, wah berat. Harus ada kasih. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, ada doa penyembahan. Kemudian kesetiaan kedua. Mempelai itu kesetiaan. Jadi setia dan taat. Setia dan taat itu pelayanan mempelai. Setia dan kalau taat itu suci, taat itu macam-macam berubah. Taat itu suci, taat itu berubah, taat semuanya. Nah, jadi taat dan setia. Ayo, Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa kecil, namun engkau menuruti firman, taat, kasih, taat, menyembah, dan engkau tidak menyangkal namaku. Setia. Jadi orang tidak setia menyangkal nama Tuhan. Lempinel, perhatikan, Lempinel, perhatikan kalau jadi hamba Tuhan nanti jadi penginjil, jadi gembala, lalu tidak setia apalagi tinggalkan, menyangkal Tuhan itu.
Jemaat, perhatikan sangkur, grup kor ini jangan menyangkal setia. Gembala setia sampai garis akhir. Nah, dulu kok mau terima? Nah, kalau tahu dulu, oh bukan gembala saya. Nah begitu, kok dulu terima? Malah saya dipakai gembala, buktinya pekerjaan Tuhan maju. Ya luar biasa, tapi kok tinggalkan? Nah ini pertanyaan besar. Tidak setia. Tidak setia. Guru-guru sekolah minggu, ayo setia semua. Setia. Nah ini jangan menyangkal Tuhan. Tidak gampang seperti itu. Menyangkal Tuhan itu berat. Petrus masih mendapat kesempatan. Apakah kita bisa mendapat kesempatan? Yudas tidak mendapat kesempatan. Petrus menyangkal Tuhan masih mendapat kesempatan. Ditolong oleh Tuhan. Tapi Yudas tidak tertolong. Apakah kita tertolong kalau menyangkal? Akan tanda tanya. Lebih baik jangan menyangkal. Taat dan setia. Amin. Taat. Ini dipercaya kunci Daud. Taat dan setia. Dipercaya kunci Daud. Saja kunci Daud. Itu uluran tangan anugerah Tuhan yang besar. Kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar. Anugerah dan kebajikan, kemurahan, kebajikan yang besar. Untuk membuka pintu-pintu bagi kita. Tidak usah takut Lempinel. Ya, tidak usah takut, tidak usah berharap orang, tidak usah. Yang penting pegang kunci Daud. Taat dan setia. Mulai sekarang, jangan tunggu nanti. Ya saya hampir salah dulu. Jadi pengerja saya sudah malas. Ya sudah, karena saya terlalu sibuk di komputer. Ya, pagi, siang, malam. Ya, tugas gereja, belum lagi tugas majalah. Tugas ini harus, kalau majalah ini berhadapan dengan orang-orang yang kerja di perusahaan, tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Kalau saudara berhadapan dengan saya, belum selesai, oh ya sudah. Tapi kalau orang yang kerja di perusahaan, dia sibuk juga. Jadi janjian Selasa, wah harus saya sampai telat-telat kebaktian, harus. Nggak bisa. Dia masem mukanya. Sudah langsung, enggak senang dia langsung. Nah, karena memang dia waktunya juga. Jangan salahkan juga. Ya, makanya saya enggak apa-apa, enggak tidur-tidur. Dia juga enggak tidur-tidur. Kasihan juga. Makanya dia enggak ada ampun, seperti enggak ada ampun. Kalau bilang enggak selesai, waduh, enggak ada ampun betul. Nah, itu saya salah. Jadi yang Alkitab saya ya sudah besok aja kalau jadi gembala aku. Salah besar. Untung saya sadar. Enggak bisa begitu. Siap selalu. Nah, di situ keuntungan saya siap. Jadi umpong ting jam 3 pun jam 5 suruh khotbah siap. Siap. Sekalipun dengan gemetar-gemetar ya ada sudah persiapan. Baca doa selalu. Nah, begitu. Nah, jangan ini sekarang Lempinel tunggu lulus. Nanti lulus tunggu pengerja. Tunggu jadi gembala. Nanti jadi gembala juga malas. Tunggu kalau mati sudah. Jangan, mulai sekarang siap. Amin. Jadi mulai sekarang siap. Jadi apa aja siap sekarang. Masalah ke depan Tuhan mau angkat kita apa ya terserah dia. Yang penting saya sekarang gembala. Yang penting saya siswa-siswi Lempinel. Yang penting saya pengerja. Yang penting saya guru sekolah minggu. Sudah nanti mau diangkat guru sekolah minggu, mau diangkat satu waktu jadi gembala terserah. Sekarang saya guru sekolah, ayo terus semangat. Amin. Nah, taat dan setia. Sampai memperoleh kunci Daud. Ini yang penting. Ya namanya kunci semuanya. Kunci Daud. Ayo sungguh-sungguh season kedua ini mohon. Ya, mohon sungguh-sungguh. Kita memang harus mengalami sengsara. Jangan masuk kematian. Jangan masuk kematian tubuh, jiwa, roh itu. Ayo tetap pelihara rohani kita. Jangan masuk sengsara yang negatif. Antikris, pembantaian, sengsara yang positif. Jubah dicelup dalam darah. Memang harus sengsara. Di dunia ini sengsara 3 macam. Tapi kita yang pertama saja sudah cukup. Celup dalam darah. Sudah itu. Kemudian
hati-hati. Sementara bangsa kafir anjing tidak menggonggong, bangsa kafir diberi kesempatan masuk pembangunan tubuh Kristus, hati-hati, perbedaan hati-hati. Perbedaan orang percaya dan tidak percaya, iman. Kalau ditingkatkan perbedaan dalam pengajaran, hati-hati. Nah, iman dari mendengar firman Kristus, firman pengajaran, firman yang diurapi, firman dibukakan. Kalau tingkat penginjilan, percaya Yesus, tidak percaya Yesus, itu ya. Tapi tingkat pengajaran, beda pengajaran juga beda. Bisa? Bisa ngerti? Itu. Harus. Beda pintu, beda kunci. Beda pengajaran, iman itu pintu gerbang. Kalau beda pengajaran, beda Yesus, percaya Yesus dan tidak, beda kuncinya, beda pintunya. Beda pengajaran benar tidak benar, beda kuncinya, beda pintunya. Beda pintu. Harus betul-betul hari-hari ya, taat setia. Kunci Daud gunanya kemurahan kebajikan. Saja ini gunanya pintu Daud. Saja yang pertama ya, pintu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah lembah kesulitan. Nah, ini menghadapi lembah-lembah itu. Daud ini bicara lembah karena dia pernah jatuh. Dia dari muda dikejar-kejar Saul, ini lembah terus. Nah, tapi ada kunci Daud, dia berhasil. Kunci Daud gunanya, saudara, ini pintu pemeliharaan, membuka pintu pemeliharaan perlindungan bagi kita di tengah lembah kesulitan dunia, di tengah lembah kesulitan dunia. Kemudian pintu pertolongan, pintu mujizat. Saudara, itu sanggup menyelesaikan semua masalah-masalah yang mustahil, menghadapi lembah kemustahilan. Sanggup menyelesaikan masalah-masalah yang mustahil, menghadapi lembah kemustahilan. Ya, lembah kemustahilan. Daud mau dibunuh Saul, mau ini sudah mustahil melawan itu, saudara. Termasuk kemenangan pertolongan lawan Goliat sudah mustahil. Lembah dia tinggal mati aja. Tapi masih ada kunci kemurahan kebajikan Tuhan. Bisa mengangkat Daud dari lembah kemustahilan, lembah kesulitan, lembah kemustahilan. Aku juga, satu lagi, ini pintu pengangkatan. Pintu pengangkatan. Daud bisa jadi raja. Daud bisa jadi raja. Itu pintu pengangkatan. Pintu pengangkatan Tuhan. Dari lembah yang dalam. Dari lembah yang dalam. Pintu pengangkatan. Dia bisa jadi raja. Dia cuma gembala dengan 2-3 ekor binatang piaraan. Kecil, gembala kecil. Betul ya? Kakak-kakaknya bilang, sana saya pulang. Itu dombamu, itu yang 2-3 ekor itu ayo jaga. Lembah yang dalam, lembah kecil lah. Lembah kecil. Ya. Tidak mampu, tidak berdaya apa-apa itu. Ya, apa namanya itu? Lembah kecil. Lembah kekecilan itu. Ya, lembah kecil. Tidak mampu, tidak berdaya, tapi diangkat jadi raja. Tidak ada yang mustahil kalau taat setia, yang penting taat setia. Itu aja. Mungkin sekarang kecil-kecilan. Kemarin saya 3 orang menghadap Om, nah, karena firmannya kecil juga di WR. Saya cerita kaum muda kalau mau kerja, ya sudah yang kecil, yang ini tidak apa-apa, tekuni. Nanti kan Tuhan lebih mudah Tuhan menolong daripada membalik telapak tangan. Jangan yang tinggi-tinggi dulu, yang kecil-kecil dulu. Kita melayani ya itu untungnya lah Lempinel ini. Diajar yang kecil-kecil dulu. Jangan terlalu besar, kalau di sini sudah diajar yang besar-besar, wah bahaya. Saudara keluar dari sini sudah tidak kuat sudah. Ya, ada murid saya itu baru, ya dulu dapat berkat lemari itu. Belinya harganya miring lemari, sekarang lemarinya miring sudah. Ya berapa tahun sudah. Dulu harganya miring, sekarang lemarinya miring. Wah, itu yang pertama itu.
Jadi bagus kelihatan. Keluar dari sini jadi pengerja. Apa yang dia cari? Mana lemariku? Ya. Gembalanya sampai telepon saya. Pak, kok cari lemari? Lemari apa? Saya bingung juga. Ya. Lemari baju katanya harus ada seperti di Malang. Oh, saya telepon dia, kau itu. Ya. Itu ada juga. Kasih Pak, saya jawab. Lalu bagaimana? Kasih gantungan paku Pak. Oh iya Pak, kasih gantungan paku. Nah, itu saya dulu pakai kotak di Lempinel, bukan tas, kotak. Kotak itu apa? Dus. Nah itu lemari saya dus dulu saja. Lemari saya dus. Itu nggak ada masalah, kecil-kecil aja. Tapi Daud bisa jadi raja, bisa jadi raja. Nah itu, ayo kemarin perusahaan kami bertiga mau buat perusahaan kecil-kecilan, apa supply air minum. Itu nah, baguslah kalau kecil-kecilan saya bilang. Nanti kalau besar-besaran dulu nanti bertengkar, kecil-kecilan dulu. Ya saya doakan kecil-kecilan. Semua dimulai dari yang lembah kecil. Biar terjadi pengangkatan dari Tuhan, pengangkatan dari Tuhan. Ya, nah ini yang sulit cari kerjaan, ada kerjaan apa saja kerjakan, ya. Kerjakan saja pekerjaan apapun. Nah, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Dulu saya jadi guru begitu. Ya. Mau ada ruang guru kotor, ya saya ambil sapu. Kalau ada sapu ya saya sapu. Tidak ada masalah bagi saya. Nah, dapat berapa? 3 tahun. 85, 90, 86 saya. Tidak sampai 4 tahun saya sudah mau diangkat. Tapi saya sudah izin ke Lempinel. Sudah mau diangkat wakil kepala sekolah. Baru berapa tahun saya ngajar. Sudah diangkat. Padahal kalau dilihat bodoh amat orang ini. Ada papan di ruang guru saya yang hapus. Nanti yang disuruh nulis saya juga. Tidak ada masalah bagi saya. Dari kecil. Jangan merasa besar terus. Dari kecil. Daud sampai menjadi raja. Ini saya cerita untuk Lempinel, ya. Untuk Lempinel. Sebab sudah jadi Lempinel pun masih lihat apa itu. Saya pikir, bagaimana ini. Saya aja bukan Lempinel waktu itu. Nggak malu. Ada kertas-kertas di luar, ada murid-murid banyak, saya ambil, saya taruh di sampah. Nggak malu saya. Kenapa harus malu? Nah, kalau Lempinel sampai tidak begitu, ya capek ngajar. Enggak mungkin. Sebab di Lempinel ini dari kecil, jangan mau besar, dari kecil. Kalau saya lihat orang begitu, capek ngajar aku ini. Cuma capek ngajar, enggak ada hasilnya. Akhirnya enggak ada hasilnya nanti. Mulai dari yang kecil. Apalagi melanggar. Sudah. Mau dipulangkan bagaimana, enggak dipulangkan bagaimana, ya sudah. Saya berdoa ternyata saya beri waktu lagi. Kalau dia berbuat lagi 1, ya sudah waktunya. Kalau istri saya itu, sudah tidak bisa dia. Saya beri waktu lagi. Karena dia anak hamba Tuhan. Saya ingat Markus, saya beri waktu lagi. Tapi ternyata dia berbuat lagi, ya sudah. Komitmen, ada 1 sudah dipulangkan tadi pagi. Ada 1 Lempinel yang dipulangkan. Nah, saya begitu orangnya. Tuhan berilah pertolongan ini anak hamba Tuhan. Ya, siapa tahulah ditolong. Saya ingat anak saya juga. Ya, itulah saya. Siapa tahu bisa ditolong. Ternyata tambah parah. Ya sudahlah. Harus pulang. Ayo lembah kecil. So, ya, Daud menjadi raja. Kemudian lembah kegagalan. Waktu Daud jatuh dengan Betseba. Lembah kejatuhan. Wah, ini pukulan telak sudah. Jatuh dengan Betseba, lembah kejatuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Masih ada kunci Daud itu. Ayo raih pada kesempatan ini. Taat dan setia. Daud diakui oleh Tuhan. Dia hambaku yang taat, setia. Ya, dia jatuh dengan Betseba, masih ada pengangkatan. Masih ada. Ayo jatuh apa kita? Dosa apa? Masih ada pengangkatan. Bisa hidup benar. Hidup suci. Lembah kegagalan, gagal Daud. Apalagi mau disombongkan sudah jatuh dengan Betseba. Najis, jahat, suaminya dibunuh.
Suaminya dibunuh, istrinya diambil, jahat, najis, apa lagi? Mana keberhasilannya? Biar dia raja, biar dia hebat, perang hebat, Filistin dikalahkan, mana? Jahat, najis, gagal. Tapi masih bisa diangkat, berhasil dan indah pada waktunya. Oh, kalau bicara kunci Daud ini, tidak habis-habis. Tidak habis-habis berpikir, kok bisa ya, sudah jatuh, sudah ini. Asal mau tinggalkan, kalau jatuh, selesai. Makanya di Lempinel itu bukan saya berarti ya terlalu lemah dia, tidak mau pulangkan orang, bukan. Siapa tahu kan. Nah, kalau dia mau bertobat ya nanti kan saya yang salah. Kalau dia sementara ada kesempatan bertobat, saya tidak beri kesempatan, kan salah. Nah, siapa tahu seperti Daud. Sudah jahat, najis, bisa bertobat. Kita juga siang. Yang penting jangan ulangi lagi. Kalau ulangi ya hancur kita. Berhenti, stop. Sudah stop. Stop. Nah, itu terjadi pengangkatan dari kejatuhan, bisa hidup benar, bisa dipulihkan lagi. Daud bisa dipulihkan. Gagal bisa berhasil dan indah. Tadi lembah kehancuran, kegagalan, kejatuhan, kehancuran juga. Hancur nikah, buah nikahnya. Bagaimana kalau anaknya dengar? Istrinya dengar, bapak bunuh orang, bunuh suami, istri diambil. Aduh, sudah tidak kuat lihat bapaknya. Betul? Kira-kira tidak kuat lihat bapaknya. Padahal bapaknya raja, sudah tidak mau pergi ke kerajaan, lebih baik tinggal di mana. Kehancuran ini, nikah buah nikah hancur. Hancur nikah buah. Tapi masih ada kunci Daud, masih bisa ditolong. Masih bisa bahagia, amin? Masih bisa. Ayo, mau ngomong apa kita sudah sekarang? Mau ngomong apa? Saya lembah ini lembah ini, lembah saya juga. Lembah kemerosotan, kejatuhan, sudah. Pegang kunci Daud. Masih bisa Tuhan tolong. Amin? Masih bisa Tuhan tolong. Diangkat. Sampai nanti kalau Tuhan datang kedua kali. Saja ini, kalau Tuhan datang kedua kali, kita akan diubahkan sempurna. Diangkat di awan permai. Kunci Daud sampai membuka pintu kerajaan surga. Yerusalem baru bersama dia. Season 2 saya bahagia. Ayo apa saja, cerita apa pada Tuhan keadaan kita. Saya di lembah ini, lembah ini, lembah ini. Kalau mau taat setia. Ayo, ada beda. Orang beribadah, orang percaya Yesus dengan tidak ada ibadah. Iman ada perbedaan, ajaran benar dan ajaran tidak benar. Ada perbedaan. Ada perbedaan orang beribadah. Nah, lihat saya, kalau nomor 1 kita tidak bisa bedakan, ajaran benar dan tidak benar, kita tidak bisa bedakan. Maka yang kedua tidak bisa bedakan juga. Ibadah dan ibadah sama aja. Yang penting aku bangun gereja, yang penting aku hebat, yang penting aku membaptis orang banyak. Tidak bisa bedakan juga. Dia tak beribadah pun tidak rasa salah. Aku yang penting ini, yang penting ini. Tidak bisa bedakan. Apalagi membedakan ibadah yang benar dan tidak benar. Penyembahan benar dan tidak benar. Ya sudah jauh. Sama saja. Sama saja. Sama saja. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus sungguh-sungguh kita. Bedakan ajaran benar dan tidak benar. Pintu gerbang harus dibedakan. Mau masuk di mana. Baru semua bisa membedakan. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Nah, itu. Sampai taat sudah kita bisa tentukan yang benar. Taat setia sudah. Tekuni taat setia. Sampai kunci Daud kita pegang. Amin. Kita pegang. Sudah yang sudah lembah-lembah akan diangkat lagi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tolong kita semua. Yuk kita meraih kunci Daud. Bedakan yang tidak benar dan benar ajaran. Kalau sudah temukan yang benar, temukan ibadah benar, sudah jangan mundur setapak pun. Jangan mundur. Taat setia sungguh-sungguh sudah sampai memegang kunci Daud. Saudara di Lempinel juga, kalau sudah merasa Lempinel ini benar, sudah merasa ajarannya benar. Semua sudah jangan mundur. Taat dan setia, amin. Taat dan setia. Ini pelayanan Bapak Ibu Saudara di Lempinel, taat saja. Sidang jemaat, kalau merasa ini penggembalaan benar, ini ibadah benar, ini pelayanan benar, sudah jangan mundur, taat saja, jangan hiraukan yang lain.
Ayo ajak yang lain justru untuk datang pada Tuhan. Taat setia sampai menemukan kunci Daud pada saat itu. Mari 63. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Kor, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kau mudah, apapun yang dihadapi, hadapilah dengan taat dan setia. Sungguh-sungguh ku sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kor, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kur, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan lagi. Lempinel, mau kemana sesudah ini? Gak usah mikir itu. Yang penting taat setia, Tuhan kasih kunci kemanapun. Tuhan akan antar kita buka semuanya. Kau muda, mau mana masa depan? Sudah, yang penting taat setia. Kita yang sudah di lembah-lembah kesulitan, lembah-lembah kejatuhan, kegagalan, apa saja, taat setia, Tuhan akan berikan kunci Daud. Lagi. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih. Di saat kami di lembah-lembah menghadapi pintu tertutup, Engkau sediakan kunci Daud kepada kami. Oh, haleluya. 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 Kami percaya Engkau tidak menipu kami, Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya. Harganya kunci Daud adalah harga korban Kristus. Membuka pintu surga bagi kita. Oleh sebab itu bisa membuka pintu yang lain bagi kita. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalabasa, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kunci Daud Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kunci Daud Tuhan, haleluya. Perhatian kepada bangsa kafir Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Berikan kunci Daud kepada kami. Udah cukup Tuhan menghadapi apapun. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sering menghadapi pintu tertutup Tuhan, menghadapi lembah-lembah Tuhan. Hanya kunci Daud yang bisa menolong kami. Oh, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya.
Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalabaka. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalabasa, 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 yalabaka. Yalabaka, 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 yalabaka. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, yalabaka, yalabaka. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalabasa, yalabaka, yalabaka. Yalabaka, yalabaka, yalabaka. Kami hanya menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami menyembah. Ilabayaka, ilabayaka. Kami hanya menyembah. Ilabayaka, yabaka. Haleluya, haleluya. 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 Yalaka. Yalaka. Yalaka, yalaka. Yalaka. Kami hanya menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
Haleluya, hanya kunci Daud Tuhan, kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Kemurahan kebajikan-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Engkau baik bagi kami, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, 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 ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Sampai mendapat kunci Daud, haleluya. Kemurahan kebajikan menghadapi pintu tertutup, menghadapi lembah-lembah Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya,
kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, ya masa, ya masa, ya haleluya, haleluya, ya ya masa, ya masa, kami menyembah Tuhan, haleluya, kami menyembah Tuhan, haleluya, ya masa, ya masa, ya masa, ya masa,
bisa kami pikirkan, tak bisa kami raih. Kami serahkan biar kunci Daud yang menolong kami. Kemurahan kebajikan-Mu yang menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kor, aku percaya, sambil bangkit berdiri, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Puji ku sembah Kau Tuhan. Kur, aku percaya, berkat-Mu atas melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan sekali lagi tundukkan kepala. Kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, menerima kunci Daud, serahkan semua pada kemurahan kebajikan. Tangan ke lubang paku kunci Daud. Kemurahan kebajikan selalu mengikuti. Kemurahan kebajikan sekali lagi. Kunci Daud pegang sebelum pulang. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ya Allah. Ya Allah. Kami pegang kunci Daud. Kami pegang kunci Daud. Oh haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami pegang kunci Daud. Oh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami pegang kunci Daud. Oh haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami pegang kunci Daud. Haleluya. Terima kasih. Semua pintu dibukakan. Oh diangkat dari lembah-lembah sampai pintu surga terbuka bagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tolong. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan kunci Daud, kemurahan kebajikan-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami semua baik di sini
UN 4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran. Beri kesempatan kerinduan di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang digembalakan, Tuhan membalaskan berkat. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih, jangan terhalang apapun, buka firman, buka jalan Tuhan. Demikian pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Oh Tuhan, sebelum Engkau datang, Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kaum muda, kami serahkan dalam tangan, berikan oh Tuhan masa depan yang berhasil indah, ketabahan di dalam Engkau. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan. Tuhan tolong kemurahan kebajikan-Mu, utang piutang, membutuhkan rumah tanah, tolong semua, menjual rumah tanah, tolong semua. Terima kasih yang mencari pekerjaan, tolong, tapi jangan mengganggu ibadah kami. Yang sekolah kuliah, tolong naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, mencari sekolah baru yang terbaik Tuhan. Terima kasih Engkau berikan yang terbaik semuanya. Terima kasih Tuhan, demikian juga Tuhan tolong semua. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jamaah semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami semua Tuhan. Demikian rencana renovasi, perluasan gereja, buka firman, buka jalan, baik sertifikat hak milik, baik untuk Tuhan IMB dan lain-lain Tuhan, untuk biaya dan lain semua. Kami percaya Yehovah Jireh supaya segera terwujud, banyak jiwa dituai dalam pengajaran di tempat ini Tuhan. Pakai kami jadi saksi-Mu Tuhan, tolong semua. Terima kasih penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, majalah Mana, bahasa Inggris, Indonesia, majalah Mana, semua urapi, banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Terima kasih dalam negeri, luar negeri, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tolong Lempilel Kristus ajaib, yang lulus tolong, yang di sini tolong, yang akan datang juga tolong Tuhan. Kami tidak mampu, Engkau menyeleksi, Engkau buka firman, buka jalan, Engkau membela semua. Nama-Mu dipermuliakan. GPT pusat pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam segala hal kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar, menjadi satu kesatuan dalam Tuhan. Hak otonom Engkau tolong, ADART tolong semua, Engkau yang membela semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya Tuhan, balaskan berkat, berlipat kali ganda. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Avisit Endru, keluarga Mertes, keluarga Oik, yang lain semua dalam satu kesatuan firman pengajaran. Ada damai sejahtera, ada mujizat selalu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Season 1-2 Engkau sudah menolong, season 3 lebih lagi Engkau menolong. Buka firman, gerakkan jiwa datang, tidak terhalang apapun penumpangan tangan, tolong semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh lindungi sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan sebentar sore dengan setia kepadamu Tuhan. Ayo sebelum pulang pegang kunci Daud, sudah apapun yang kita hadapi, kemurahan kebajikan Tuhan, angkat dua tangan ke atas. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Tuhan berikanlah kunci Daud kepada kami masing-masing. Haleluya, kami pegang sampai Engkau datang kembali, sampai pintu surga terbuka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih, turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam. Nanti jam 5:15 Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.